Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kalanya orang bertanya, di manakah Allah yang baik di tengah-tengah dunia yang menderita? Saudara, ketika berbicara seperti itu, maka manusia mengakui bahwa Allah adalah Allah pemelihara. Tapi pada saat yang sama, manusia lupa bahwa Dia bukan saja pemelihara dalam arti Dia melayani manusia, namun Dia adalah sang pemerintah itu sendiri yang berdaulat melakukan apapun yang Dia kehendaki. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara memikirkan sebenarnya apa pekerjaan Allah selama dunia dan isinya ada dan sedang berlangsung? Saudara, ada dua pekerjaan Allah, yaitu Ia mencipta dan Ia memelihara. Ciptaan dan kehidupan ini dapat berlangsung bukan tanpa pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dapat diartikan bahwa Tuhan melayani ciptaannya. Namun Tuhan bukanlah pelayan. Dia adalah Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada siapapun yang dapat menjadi penasehat Tuhan untuk melakukan pemeliharaan, melainkan semuanya berdasarkan penetapan Tuhan dan pemerintahan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tahu bahwa berkat dan pertolongan itu dari Tuhan. Namun perlu kita sadari bahwa Ia adalah Tuhan. Dia bukan pelayan kita. Meskipun Ia menyediakan berkat dan pertolongan, justru kitalah yang adalah pelayan dari Tuhan yang Maha Tinggi itu. Saudara, mari kita membaca Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim, menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan dan wilayah Babel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia,
Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan lingkungan hidup kita, itu pun akan menimpa kita sebagai orang percaya. Saudara, itulah yang dikisahkan dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membangun patung untuk disembah, maka sebagai orang percaya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak luput di dalamnya. Saudara, bagaimana ketiga orang ini menghadapi situasi yang sangat pelik dan berbahaya itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, situasi dan kondisi kehidupan kita itu merupakan bagian dari ujian bagi iman kita. Oleh karena itu, tanpa iman yang teguh, kita pasti dibawa oleh arus dunia ini.
Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Raja Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan apa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sebuah ancaman tidak main-main, yaitu kematian dengan kesakitan yang luar biasa. Saudara, dengan apa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ancaman yang sebegitu besar? Saudara, Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada ketiga orang percaya ini untuk mengubah keputusannya, yaitu supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan sebagaimana pada umumnya masyarakat Babel melakukannya. Apa yang dilakukan bukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Tetapi apa yang dilakukan adalah pada umumnya orang melakukan. Dan Raja memberikan kesempatan itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi kesulitan, ancaman, penderitaan, bahkan kematian yang seperti itu? Saudara, ketika kita baca dari bagian ini, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi semuanya itu dengan iman kepada Tuhan. Saudara, itulah satu-satunya yang sanggup membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mereka adalah orang-orang percaya yang tidak pernah tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kurang akan pencobaan dan tidak kurang akan penderitaan dan tidak kurang akan ancaman yang dapat terjadi kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, pertanyaannya, dengan apa saudara menghadapi semuanya itu? Saudara, jika kita menghadapi semuanya itu dengan perasaan kita, jika kita menghadapi semuanya itu dengan logika kita, jika kita menghadapi semuanya itu dengan kenyamanan kita, jika kita menghadapi semuanya itu dengan pragmatisme, saudara, kira-kira apakah kita tidak tergelincir, terbawa, hanyut, dan binasa oleh arus zaman ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua itu tidak dapat kita hadapi dengan semuanya itu. Hanya dengan satu cara kita menghadapi semuanya itu, yaitu dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Itu satu-satunya cara engkau dan saya akan luput daripada ketergelinciran atas pencobaan yang datang dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita meneguhkan iman kita. Dan firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, mengenal Tuhan. Dan semuanya itu menjadi perisai ketika panah api si iblis sedang menerjang kita. Kita menghadapi dengan perisai iman. Yang kedua, saudara, iman kepada Tuhan itu nyata ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, inilah jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mungkin dalam terjemahan Indonesia bisa mendapatkan pengertian yang berbeda. Namun pengertian yang sesungguhnya adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan bahwa Allah yang kami puja adalah Allah yang sanggup melepaskan kami. Dan jikalau Ia tidak melepaskan kami tidak pernah akan menyembah patung emas dari Tuanku Raja. Saudara, sebetulnya apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang akui di dalam kehidupannya? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengakui hidup mereka berada di tangan Tuhan, bukan di tangan Raja Nebukadnezar. Sehingga saudara, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, jikalaupun mereka harus mati, mereka mengakui itu adalah keputusan yang maha tinggi, keputusan Tuhan yang maha tinggi, dan itu kedaulatan. Tetapi, jikalau belum waktunya, saudara, tidak ada seorang pun, siapapun dia, sang penguasa apapun, seberapa besar kekuasaan apapun, seberapa dahsyat api bagaimanapun, saudara, tidak ada yang dapat menyentuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara, kita tahu dari kisah ini, saudara, api dipanaskan 7 kali, yang mengangkat mereka mati terkapar. Tetapi ketiga orang percaya ini tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, iman yang seperti apa? Yang iman merupakan iman yang teguh. Saudara, ketika iman kita mengakui akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan disebut adalah Tuhan karena Dia memiliki kedaulatan. Tetapi Dia tidak pernah bisa menjadi Tuhan jikalau Dia tidak punya kedaulatan. Saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau harus percaya kepada kedaulatannya. Ketika engkau percaya kepada kedaulatannya, barulah di situ engkau bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, jikalau engkau dan saya tidak pernah bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak pernah akan teguh imanmu. Engkau pasti berjalan ke kiri atau ke kanan. Engkau tidak akan setia di dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, apapun yang kau putuskan dalam hidup ini, Tuhan tetap berdaulat atas kehidupanmu. Oleh karena itu saudara, satu-satunya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami di tengah-tengah kedagingan kami, kegagalan kami. Tapi kami menyadari Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Biar itu menolong kami. Ketika apapun yang kami hadapi, kami menghadapi dengan iman. Iman mengakui akan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.